Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak dosen Imam Alfi SOSI MSI yang dalam hal ini mengampu matkul hadis di kelas 2 KPF, dan juga kepada rekan dan rekanita kelas KPF yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kami dari kelompok 11, yaitu yang beranggotakan Bapak Muhammad Al-Abdus Sholih dengan nomor NIM 2017-102272, kemudian Bapak Aminuddin 2017-102273, kemudian saya sendiri 2017 atau Suroso 2017-102274 akan menyampaikan yaitu tentang hadis tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pembahasan tentang definisi, tujuan, dan menyebutkan contoh-contohnya. Pembahasan hadis tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender secara tematik berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Definisi lesbian dan homoseksual. Istilah homoseksual berasal dari bahasa Inggris homoseksual, yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan dengan sesamanya. Sedangkan lesbian berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesamanya pula. Istilah homoseksual dijumpai dalam agama Islam sebagai istilah al-liwatu, dan pelakunya disebut al-luti. Sedangkan istilah lesbian dalam agama Islam disebut sebagai as-sahaq dan pelakunya disebut as-sahiq. Maka dalam hal ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Sedangkan lesbian dan kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya pula. LGBT homobiseksual. Menurut McDonald dalam Crooks dan Baur 2005, individu biseksual adalah individu yang dapat terlibat dalam menikmati aktivitas seksual dengan kedua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin yang sama dan jenis kelamin yang berbeda, atau mengetahui bahwa dirinya mau untuk melakukan hal tersebut. Kebanyakan biseksual tidak tertarik pada wanita dan pria sama besarnya, dan terkadang berpindah-pindah fase ketertarikannya sepanjang waktu. Ada kalanya pada saat ini ia tertarik kepada wanita, tetapi seminggu kemudian ia hanya tertarik kepada pria. Namun ada pula beberapa biseksual yang berada pada kondisi statis dalam Crooks dan Baur 2005. Biseksual dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain real orientation, transitory orientation, transitional orientation, dan homoseksual denial. Tujuan untuk mempelajari tentang LGBT dalam ilmu hadis ini adalah supaya memahami akan bahaya bagi orang tua dan guru dalam pendidikan anak, memperkaya pemahaman tentang LGBT dalam perspektif Islam dan bahaya yang ditimbulkan, sehingga bermanfaat untuk generasi dalam bidang pendidikan dan kehidupan sosial, sehingga dapat ditemukan dan diterapkan beberapa strategi penanganan LGBT, mulai dari mencegah, menghindari, sampai mengobati dari sisi ilmu jiwa dan pendidikan agama Islam. Ini contoh-contoh kasus yang sempat viral di Indonesia bahkan sampai dunia,
Yaitu pertama yaitu ada insiden penggerbekan 141 pria diduga homoseksual di ruko yang sebagai lokasi pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian ada pasangan gay liwat berinisial MH 20 dan pasangan MT 24 menjalani 80 kali hukuman cambuk di depan umum. Eksekusi hukuman cambuk itu dilaksanakan pada hari Selasa 23 bulan 5 2011 di halaman Masjid Syuhada Lam Gugob, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Yang selanjutnya ada lagi yaitu pesta seks gay di ruang Doko Sdn sempat digerebek jajaran unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polrestabes Surabaya Minggu 30 April 2017. Kemudian pada September 2015 warga Bali dihebohkan dengan pernikahan pasangan dua pria di sebuah hotel di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Transgender, homo, dan lesbian, biseksual, transgender hukum, LGBT home. Masalah perkaitan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transgenderisme atau transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin atau sex reassignment surgery. Dalam DSM, diagnostic atau Stasio Manual of Mental Disorder, penyimpangan ini sering disebut juga gender dysphoria syndrome. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtype meliputi transgender, seksual, homoseksual, dan heteroseksual. Hukum LGBT, homo, dan lesbian. Di dalam Islam, perilaku yang menyimpang seperti LGBT dianggap hina lagi menjijikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang di dunia ini sebelum kalian. Sodomi atau liwat adalah salah satu bentuk kriminal yang paling berat dan termasuk dosa yang paling menjijikan serta salah satu dosa besar, sehingga Allah pun menyiksa pelakunya dengan siksaan yang ditimpakan kepada umat manapun. Quran surat Al-Hijr ayat 15 Al-Hijr 15 ayat 73 sampai 77. Sodomi liwat merupakan penyakit yang menyimpang dari fitrah yang lurus, menunjukkan ketidakberesan akal pelakunya, lemahnya keimanan, dan dimurkai oleh Rabbul Alamin. Perilaku gay merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Nabi SAW sampai 3 kali sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, mal'unum man amila amala qaumi Lut, mal'unum man amila amala qaumi Lut, mal'unum man amila amala qaumi Lut. Terkutuk barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Terkutuk barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Terkutuk barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Al-Tabrani. Di dalam sanadnya ada Muhriz bin Harun yang didhaifkan oleh jumhur, namun hadis telah dinyatakan hasan oleh Tirmizi, adapun rizal yang lain sahih. LGBT home transgender. Larangan ini mengandung dosa besar yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberikan dukungan moral dalam upaya pengoperasiannya, dan sebagainya. Mereka semua mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya, kemudian menggunakannya untuk berhubungan seks dengan laki-laki, maka ia mendapatkan lagi dosa besar, karena digolongkan sebagai perbuatan homoseksual atau liwat
yang satu hukumnya sama dengan perzinahan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat. Sekian dan terima kasih kami sampaikan. Semoga PPT yang dibuat di kelompok 11 ini bisa bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan juga semoga pada rekan-rekan semuanya. Dan apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afwikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.